Shalom. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Kuasa dalam Firman-Nya di tahun yang baru 2023. Dan izinkan saya mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru, dan kita akan memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang lebih, dengan gairah akan hal rohani yang terus menyala-nyala, dengan iman yang tetap utuh, kasih yang mula-mula yang tak tercemar oleh apapun, dan dengan sukacita tetap mengikuti perlombaan iman sampai mencapai garis finish. Ingat dan percayalah, Tuhan selalu menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Baik, di minggu pertama bulan Januari 2023 ini kita akan belajar tentang terobosan rohani. Dan terobosan rohani ini melalui 4 kunci. Dan tiap minggu ini saya akan mengulas satu persatu kunci bagaimana kita mengalami terobosan rohani. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk tahun yang baru 2023 ini. Kami akan tetap berpegang teguh kepada perjanjian-Mu kepada kami, kasih-Mu, firman-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu, dan penyertaan-Mu. Kami tetap berdiri teguh dan berjalan dalam iman. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Kami siap menjalani tahun yang baru ini dengan semangat yang tidak pudar. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap juga menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Rasanya waktu itu berjalan begitu cepat. Sepertinya kita baru saja mengakhiri tahun 2021 dan kita menjalani setapak demi setapak dari hari ke hari tahun 2022 dengan banyak perjuangan, banyak tantangan, tapi ada juga sukacita, ada juga kemegahan, dan yang paling luar biasa bahwa sepanjang hari kita selalu disertai Tuhan yang luar biasa. Tapi sekarang kita sudah harus mengakhiri lagi tahun 2022, dan kita siap atau tidak siap masuk menjalani tahun yang baru, yaitu 2023. Memang kalau kita terus mengingat dan memperhitungkan waktu yang berjalan begitu cepat, rasanya kita seperti terseret-seret. Rasanya kita seperti aduh, baru saja kemarin mengalami ini, sekarang sudah harus mengalami ini. Wow, baru kemarin begini, sekarang sudah harus begini. Nah, kita rasanya seperti kejar-kejar sesuatu yang mungkin kalau kita salah cara memandang dan kita mempergunakan perasaan jiwa kita akan merasa lelah menjalani hari ke hari. Tapi hari-hari terus kita lalui dengan begitu cepat. Masalah ini belum selesai, masalah itu sudah datang. Tantangan ini belum terpecahkan, tantangan yang baru sudah datang. Apalagi kalau yang banyak menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Tapi bagi yang banyak mengalami hal-hal yang indah, yang baik pun, rasanya juga waktu berlalu dengan begitu cepat. Nah, itu sebabnya tidak mungkin kita menghadapi situasi dunia ini dengan cara kekuatan daging kita, kekuatan pemikiran kita sendiri, atau kekuatan daripada kemampuan kita. Satu-satunya kita harus terus berpegang teguh dan mengikut pimpinan Tuhan. Kita berpijak dengan teguh di dalam firman Tuhan. Kita terus mau digandeng oleh Roh Kudus untuk berjalan step by step, day by day dalam pimpinan Roh Kudusnya, sehingga dalam kita menjalani hari ke hari, baik itu penuh dengan hal yang indah, luar biasa, berkat ataupun tantangan dan kesulitan, kita semuanya bisa bersyukur dan
Kalau ini bukan karena Tuhan, tidak mungkin saya bisa seperti ini. Semuanya itu adalah karena campur tangan Tuhan. Sehingga kita menjalani hari-hari terus dengan ucapan syukur bagaimanapun keadaan kita. Nah, untuk menjadi seperti ini, kita jangan mengalami kerohanian seperti waktu-waktu yang telah berlalu. Kerohanian tahun 2021 dibanding dengan kerohanian tahun 2022 harus berbeda. Tahun 2022 sudah lebih maju lagi, sudah lebih berbuah lagi, sudah semakin bersinar lagi. Nah, tahun 2023 apalagi kita harus siap untuk mengalami kenaikan rohani, pertumbuhan rohani, sehingga kita makin berakar, makin berdiri dengan teguh dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah dengan menghasilkan buah yang baik. Kita sangat hanya puas dengan kondisi rohani waktu-waktu yang telah berlalu, dan kita beralasan, ya habis saya capek, saya lelah. Sepanjang tahun saya terus menghadapi perjuangan, pergumulan. Tahun mana sih saya tidak banyak pergumulan masalah? Orang Kristen yang terus merasa harus bergumul, berarti imannya labil. Ketika iman kita stabil, tidak tergoyahkan sedikit pun, kita bisa melihat akhir daripada problem ini. Aku pasti sudah menemukan jalan keluar dan menang. Dan di dalam menghadapi masalah atau tantangan ini, itu bukan berarti akhir daripada hidup saya, penderitaan bagi saya, atau kutukan bagi saya. No, sebab kutuk-kutuk kita sudah dibayar lunas oleh penebusan Yesus Kristus. Tapi melalui tantangan kesulitan ini, walaupun kelihatannya sepanjang tahun, ternyata Tuhan akan membuat kita semakin perkasa, semakin kuat. Bahkan kita semakin memancarkan kemuliaan Tuhan, semakin bersinar, kita semakin tangguh, kita semakin murni, kita semakin cemerlang, kita semakin tak bercacat celah, kita semakin melihat keperkasaan tangan Tuhan yang luar biasa menyertai kita sepanjang masa. Nah, akibatnya kita bisa percaya, saya pasti naik kelas. Naik kelas dari setiap pergumulan, naik kelas dari setiap masalah, naik kelas dari setiap tantangan dan kesulitan. Dan aku tidak sendiri, tapi aku bersama dengan Tuhan. Pasti akhirnya bukan hanya jalan keluar, bukan hanya kemenangan yang saya peroleh, tapi juga tuaian berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa. Dan berbicara mengenai berkat banyak sekali. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani, ada berkat materi, ada juga berkat-berkat yang lain, termasuk keuangan kita, termasuk posisi kita, kedudukan kita, jabatan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Wow, luar biasa. Kita sekarang belajar dari apa yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 32. Apa yang dialami oleh Paulus dan Silas? Apakah mereka melakukan kejahatan, dosa, atau melakukan kerusuhan, kekacauan di kota itu? Bukan. Tapi justru mereka sedang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kekuasaan, kebesaran, dan kasih-Nya kepada umat manusia dengan melakukan banyak mujizat yang menyolok mata. Dan semua itu terjadi karena ada berita kerajaan Allah yang harus didengar oleh manusia.
Tapi apa yang dialami oleh Paulus dan Silas? Pujian, penerimaan yang begitu spektakuler menyambut kehadiran mereka di kota Filipi, atau begitu banyak fasilitas yang disediakan bagi mereka? Bukan. Tapi hujatan, cemoohan, dan yang paling parah adalah mereka dijebloskan ke dalam penjara. Why? Karena Paulus dan Silas mengancam kekuasaan dan kekuatan para pejabat di situ. Mereka merasa terancam dengan perbuatan baik dan perbuatan spektakuler dari Roh Kudus yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas. Mereka bukan melihat bahwa yang diberitakan atau dikerjakan oleh dua orang ini adalah mengajar kami, memperkenalkan kami tentang Tuhan, tentang Mesias yang harus kami sembah, yang harus kami percaya, Mesias yang sesungguhnya. Mereka geram, mereka marah. Ini kebaikan mereka balas dengan kejahatan yang berupa penyiksaan. Padahal begitu banyak orang mengalami anugerah Tuhan melalui Paulus dan Silas. Banyak orang mengalami kesembuhan, kelepasan daripada kuasa kegelapan, cengkeraman setan-setan. Banyak berita indah yang memberikan jaminan bagi mereka yang didengar dari Paulus dan Silas. Tapi semua mereka abaikan. Paulus dan Silas dijebloskan ke penjara, di ruang sel yang sempit, kaki dan tangannya diborgol, dan juga Paulus dan Silas disuruh tutup mulut, tidak boleh lagi menceritakan tentang Yesus, tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik, apalagi itu merupakan mujizat dan sebagainya. Tapi apa yang dialami oleh Paulus? Mereka tidak gentar, mereka tidak kecil hati, mereka tidak putus asa, mereka tidak kehilangan semangat. Bahkan mereka tidak mau menjual imannya kepada Yesus karena tekanan pemerintah. Mereka tetap berprinsip iman kepada Yesus tidak bisa ditukar atau digantikan oleh apapun. Kami tetap percaya itu. Dan itulah yang menyemangati Paulus dan Silas. Mengapa mereka sampai begitu berani? Mereka memperlihatkan iman mereka kepada Yesus walaupun sudah menghadapi tekanan dan siksaan. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diurapi Roh Kudus. Dan iman kepada Yesus adalah iman yang memberikan kita seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Nah, orang-orang yang diurapi akan memiliki karakter Kristus yang luar biasa ini. Justru karena diurapi dan imannya sungguh melekat kepada Tuhan, maka Paulus ini jadi diincar oleh orang-orang dunia karena bahaya. Ini akan mengubah keadaan. Ini sedang memberitakan pelajaran atau kabar yang lain, tidak seperti yang sudah kita lakukan. Ini mengancam jabatan kita, ini mengancam kekuasaan kita. Nanti akan banyak orang terpengaruh, nanti akan banyak orang yang melawan kita, memberontak kepada kita. Sebetulnya di situ sudah terlihat Paulus dan Silas adalah orang-orang yang diurapi dan punya iman yang sehat kepada Yesus karena mereka hidup dalam kebenaran. Mereka sebagai orang-orang benar. Tapi yang luar biasa, Paulus dan Silas tetap pegang komitmennya dengan Tuhan. Aku tetap mempercayaimu Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Menangiskah? Melolong-lolong, memohon-mohon minta pertolongan, mencari koneksi
kanan dan kiri, orang-orang yang dikenal oleh dia. No, mereka hanya bergantung kepada tangan kekuasaan Tuhan. Begitu percayanya bahwa Tuhan adalah maha kuasa lebih daripada segala-galanya. Mereka tak perlu mencari koneksi kiri dan kanan, tapi mereka berpegang teguh kepada kekuasaan Tuhan. Dan itu yang membuat di tengah malam, waktunya orang lain tidur dengan nyenyak, menikmati mimpi indah, tapi Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kita baca ayatnya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang kuman lain mendengarkan mereka. Mereka berdoa. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, memuji dan menyembah Allah. Dan saya percaya mereka berdoa, memuji, menyembah Allah bukan di dalam hati mereka, tapi mereka betul-betul dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati mereka, dengan tulus dan dengan iman mereka. Mereka berdoa dengan suara yang keras dan lantang, mengungkapkan kebesaran Tuhan, mengungkapkan pembelaan Tuhan, mengungkapkan kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, keberadaan Tuhan. Dan mereka memuji, menyembah Tuhan juga dengan suara yang keras dan lantang. Mereka mengagungkan, mereka memperdengarkan betapa mulia dan hebatnya Tuhan kita. Dan apa yang terjadi? Sampai orang tahanan yang lain mendengar suara mereka. Berarti mereka tidak di dalam hati atau tidak bisik-bisik dengan alasan jangan ganggu orang lain. No! Justru saat mengalami kondisi yang tidak baik ini, mereka berani menampilkan iman dan kekuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah, bahwa Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami beritahukan kepada kalian adalah Tuhan yang sesungguhnya, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa manusia. Dan pada akhirnya di ayat 26 indah sekali terjadi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tiba-tiba terjadi gempa, pintu sel semua terbuka dengan secara otomatis. Belenggu-belenggu rantai yang mengikat mereka lepas semuanya, dan mereka dengan tenang, dengan nyaman bisa keluar dari sel mereka, berjalan melewati pintu demi pintu penjara. Ternyata terjadi mujizat yang spektakuler. Inilah dinamakan terobosan rohani. Jadi kita mengaplikasikan dari kisah Paulus dan Silas ini dalam hidup mereka. Ketika kita merasa terkurung oleh masalah, ketika kita merasa beban berat oleh karena kesulitan, oleh karena kondisi situasi yang tidak baik, mari jangan berdiam diri saja dan mengasihani diri sendiri dan berharap pertolongan manusia. Walaupun mungkin ketika kita kemudian berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu untuk menolong kita, bisa jadi. Tapi artinya hati iman dan pandangan kita tertuju kepada Dia, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Jangan kita kemudian menjadi patah semangat
kemudian kita menyalahkan orang lain, keadaan, situasi, atau bahkan menyalahkan Tuhan, kenapa saya jadi begini? Kenapa Tuhan saya jadi akhirnya seperti ini? Bukan, itu bukan solusi. Itu adalah kemunduran rohani, bahkan barangkali sampai mengalami kehancuran rohani. Yang perlu adalah kuasailah keadaan dengan berdoa, memuji dan menyembah Dia dengan lantang, dengan iman, dengan bangga, dengan sukacita, dengan segenap hati. Inilah yang namanya terobosan rohani. Dan terobosan rohani akan membuat engkau bisa berpijak kepada iman yang benar, dan kau akan melihat solusi dari Tuhan, dan kau bisa keluar dari masalah itu. Kau bisa melihat solusi itu dan kau menang. Bahkan bukan hanya menang, dikatakan dalam kisah Paulus dan Silas ini, bahkan sampai kepala penjara frustrasi karena Paulus dan Silas sebagai tawanan bisa lepas, padahal tidak ada yang melepaskan. Hanya dengan gemetar dia bersimpuh pada Paulus, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Percayalah, dan kamu dengan seisi rumahmu akan selamat. Artinya Paulus dan Silas justru mengalami tuaian berkat. Apa tuaian berkat yang dialami Paulus? Jiwa-jiwa, yaitu pemimpin penjara, kepala penjara, dan seluruh anggota keluarganya. Dia menuai berkat. Lakukan terobosan rohani. Berdoalah untuk menguasai keadaan dan jiwamu, dan pujilah Dia dengan segenap hatimu. Sembahlah Dia dengan segenap kekuatanmu. Kuasa surga akan mendukung sepenuhnya engkau, dan tangan kasih Tuhan yang penuh dengan perkasa akan mengeluarkan kau dari penjara, kondisi, situasi, masalah yang kamu rasakan menghimpit kamu. Dan kamu menang, kamu akan menuai berkatnya. Luar biasa bukan? Jadi syarat yang pertama untuk kita mengalami terobosan rohani, mumpung kita sedang memasuki awal tahun 2023, berdoalah banyak-banyak dan memuji menyembah Tuhan. Lakukan setiap hari, termasuk ketika engkau dalam problem dan masalah. Berdoa, puji Tuhan, sembah Dia. Haleluya! Kau akan mengalami terobosan rohani, dan engkau menang serta menuai berkatnya. Haleluya! Kita akan berjumpa pada minggu yang kedua di bulan Januari 2023 ini. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.